Perkenalkan, nama saya Clemencia Derliana Kemba, NPM 1940201060, lokal A2. Hama utama kacang tanah dan strategi pengendaliannya. Usaha peningkatan produksi kacang tanah dilakukan melalui insentifikasi atau perluasan areal dan pembukaan lahan baru. Salah satu kendala utama dalam peningkatan produksi kacang tanah adalah gangguan hama. Kerugian akibat serangga hama pada kacang tanah yaitu menurunkan hasil sampai 80%, bahkan puso apabila tidak ada tindakan pengendalian. Tanaman kacang tanah sangat disukai oleh hama terbukti dengan banyaknya hama yang menyerang mulai dari hama di dalam tanah, hama bibit, hama daun, hama polong, dan hama biji. Hama utama pada tanaman kacang tanah. Hama utama pada tanaman kacang tanah yang menyerang tanaman sejak tanaman tumbuh hingga menjelang panen terdiri lebih dari 20 spesies. Namun hanya beberapa hama utama yang penting, yakni mengisap daun. Yang pertama kutu kebul, yang kedua tunggau merah, dan yang ketiga wereng. Pemakan daun, yang pertama ulat jengkel, yang kedua ulat penggulung daun, yang ketiga ulat buah, penggorok daun, yang pertama hama polong, yang kedua ludis, dan hama biji dan ulat biji. Hama pengisap daun. Bioteknologi tumbuh Apis Brachyspora berukuran kecil atau lunak dan berwarna hitam. Sebagian besar jenis serangga ini tidak bersayap, tetapi bila populasi meningkat sebagian serangga dewasanya membentuk sayap bening. Yang bersayap ini kemudian pindah ke tanaman lain untuk membentuk kolonia baru. Serangga ini menyukai bagian-bagian muda dari tanaman inangnya. Panjang tumbuh apis dewasa berkisar 1-1,6 mm. Nimpa apis dapat dibedakan dengan imago dari jumlah ruas antena yang lebih sedikit pada nimpa yang lebih muda. Jumlah antena nimpa instar 1 umumnya 4 atau 5 ruas. Instar kedua 5 ruas, instar 3 5 atau 6 ruas, dan instar 4 atau imago 6 ruas. Serangga muda dan imago mengisap cairan tanaman. Serangga pada pucuk tanaman muda menyebabkan pertumbuhan tanaman kerdil. Hama ini juga bertindak sebagai vektor dalam kurung serangga penular berbagai penyakit virus kacang-kacangan. Hama ini menyerang tanaman kacang tanah muda sampai tua. Cuaca panas pada musim kemarau sering menyebabkan populasi hama kutu daun ini tinggi. Sampai saat ini kutu daun ini hanya diketahui menyerang tanaman kacang tanah. Yang kedua, kutu kebul. Bioteknologi serangga dewasa kutu kebul warna putih dengan sayap jernih ditutupi lapisan lilin dan yang bertepung. Ukuran tubuhnya berkisar 1,5 mm. Serangga dewasa meletakkan telur di permukaan bawah daun muda. Telur berwarna kuning terang dan bertangkai seperti kerucut. Stadia telur berlangsung selama 6 hari. Serangga muda yang baru keluar dari telur berwarna putih pucat. Tubuhnya berbentuk bulat telur dan pipi. Hanya instar 1 kaki berfungsi, sedang instar 2 dan 3 melekat pada daun selama masa pertumbuhannya. Panjang tubuh nimpa 0,7 mm. Stadia pupa terbentuk pada permukaan daun bagian bawah. Ada jenis lain yang lebih besar disebut Aleorhodicus dispersus atau kutu putih. Serangga muda dan dewasa mengisap cairan daun. Ekstreta kutu kebul menghasilkan embung madu yang merupakan media tumbuh cendawan jelaga, sehingga tanaman sering tampak berwarna hitam. Kutu kebul merupakan serangga penular penyakit Compea milmotle virus pada kacang tanah dan kacang-kacangan lain.
Hama ini dapat menyerang tanaman dari famili Compositae, Cucurbicaceae, Cruciferae, Solanaceae, dan Leguminosaceae. Pengendalian tanaman serempak. Semprot insektisida bila telah mencapai ambang kendali, dalam kurung kerusakan daun 12,5%. Penggunaan varietas tanah. Hama pemakan daun. Yang pertama, ulat gerayak. Bioteknologi serangga dewasa berupa mengengat abu-abu meletakkan telur pada daun secara berkelompok. Ukuran tubuh mengengat betina 1,4 cm, sedangkan mengengat jantan 1,7 cm. Setiap kelompok telur terdiri dari 30-700 butir yang ditutupi oleh bulu-bulu berwarna merah kecoklatan. Telur akan menetas setelah 3 hari. Ulat yang baru keluar dari telur berkelompok di permukaan daun dan makan epidermis daun. Setelah beberapa hari, ulat mulai hidup berpencar. Ulat gerayak aktif makan pada malam hari, meninggalkan epidermis atas dan tulang-tulang daun sehingga daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih. Panjang tubuh ulat yang telah tumbuh penuh 50 mm. Kepompong tersebut di dalam tanah. Setelah 9-10 hari, kepompong akan berubah menjadi ngengat dewasa. Selain memakan daun, ulat dewasa memakan polong muda dan tulang daun muda. Sedang pada daun yang tua, tulang-tulangnya akan tersisa. Selain kacang tanah, ulat gerayak juga menyerang jagung, kentang, tembakau, kacang hijau, bayam, dan kobis. Pengendali tanaman serempak. Pemantauan secara rutin semprot insektisida apabila telah mencapai ambang kendali, dalam kurung 2 ekor atau 8 tanaman. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.